Di sini saya akan mempresentasikan mengenai, kesetaraan gender di transportasi umum. Topik offline yang pertama kita bahas yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, refleksi pribadi. Oke, baik. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang terjadi. Transportasi umum merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Sebagai sarana mobilitas utama bagi banyak orang, diharapkan bahwa transportasi publik ini memiliki akses yang mudah, yang nyaman, yang aman juga bagi semua pengguna tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan gender yang berdampak pada pria, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Salah satu masalahnya adalah aspek keamanan dan kenyamanan. Penelitian menunjukkan bahwa misalnya perempuan itu lebih sering menjadi korban pelecehan seksual di halte, di terminal. Kemudian eee, lambatnya pekerja di transportasi umum. Tugas di transportasi umum memperburuk situasi ini. Kemudian selain masalah keamanan dan kenyamanan, ada masalah juga mengenai desain transportasi yang tidak inklusif. Banyak sistem transportasi umum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan tanggung jawab domestik yang lebih besar. Misalnya ibu yang bepergian membawa anak kecil, lansia yang membutuhkan lift dan eskalator, atau ibu yang butuh ruang untuk menyusui, orang disabilitas yang lebih butuh ruang, kemudian ibu ibu yang memiliki bayi yang membawa stroller itu juga kurangnya ruang dan fasilitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan transportasi umum yang inklusif diperlukan adanya pendekatan berbasis data, yang di mana pemerintah dan operator transportasi harus bekerja sama untuk menciptakan transportasi umum yang aman dengan desain yang inklusif, fasilitas yang memadai. Sehingga transportasi umum itu bukan hanya sekedar alat mobilitas, tetapi juga sarana yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan setara bagi semua. Lalu yang di slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama ada pertanyaan bagaimana tingkat kesetaraan gender dalam akses penggunaan transportasi umum. Yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi perempuan dan pria dalam menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan. Rumusan masalah ini akan saya bahas jawabannya di hasil temuan di lapangan. Baik, hasil temuan di lapangan ini yang sudah saya lakukan saat interview di tugas kelompok sebelumnya mengenai kesetaraan gender di transportasi umum ini. Yang pertama saya bahas yaitu tingkat kesetaraan gender. Tingkat kesetaraan gender dalam akses dan penggunaan transportasi umum sebenarnya semuanya sudah memiliki akses yang sama terhadap transportasi umum, tetapi penggunaannya saja yang berbeda. Karena pola penggunaan yang berbeda, seperti perempuan cenderung melakukan perjalanan lebih banyak, seperti itu, sedangkan laki-laki sebaliknya. Lalu yang kedua itu saya akan bahas mengenai pertanyaan yang tadi, hambatan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam menggunakan transportasi umum. Hambatan yang dihadapi perempuan itu yang pertama, paling sering terjadi adalah kurangnya keamanan. Kurangnya keamanan seperti tindakan kriminal, pelecehan seksual. Lalu yang poin paling penting adalah fasilitas yang tidak ramah gender. Jadi kurangnya kursi prioritas, akses yang terbatas, misalnya sulit bagi ibu hamil atau pengguna stroller, stroller bayi atau toilet umum yang tidak bersih dan tidak aman. Lalu apa sih hambatan bagi laki-laki? Hambatan yang dihadapi laki-laki biasanya stigma. Stigma beberapa laki-laki tuh merasa gerbong khusus perempuan itu mengurangi mengurangi kapasitas kapasitas transportasi umum. Kemudian kurangnya perhatian terhadap laki-laki yang kadang membuat para laki-laki cemburu, yaitu, laki-laki juga pernah menjadi korban pencurian ataupun tindakan kriminal lainnya, tapi masih kurang mendapatkan perlindungan perlindungan khusus dibandingkan perempuan. Lalu rumusan masalah yang ketiga mengenai cara memastikan kebijakan kesetaraan gender dalam transportasi tetap adil dan diterima oleh semua pihak, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala, setelah itu, memastikan kebijakannya itu tidak hanya berfokus pada perempuan, tapi juga laki-laki. Misalnya selain menyediakan gerbang perempuan, juga menambahkan keamanan seperti CCTV. Jadi, semuanya
merasa setara tanpa adanya ketimpangan dan kecemburuan sosial. Lalu kita juga penting nih untuk melakukan edukasi. Edukasinya misalnya seperti apa? Misalnya membuat poster di area-area transportasi umum gitu. Terus mempromosikan nih kita budaya budaya untuk saling menghormati di ruang publik. Mempromosikannya untuk apa? Sekarang banyak pengguna TikTok, kita bisa mempromosikan lewat menggunakan video short yang kita upload di TikTok. Nah, lalu di slide selanjutnya saya akan membahas solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan itu jelas, yang pertama adalah menambah dan memperbaiki kursi prioritas. Karena kursi prioritas ini masih sangat terbatas. Dan kita juga harus, jika melihat orang yang lebih tua, kita juga harus memberikan kursi tersebut ke orang lebih tua. Dan juga tidak melupakan laki-laki. Laki-laki terkadang ada yang sedang mengalami kecelakaan, entah misalnya yang saya sebutkan misalnya kakinya sedang sedang tidak baik-baik saja, itu kita juga bisa memberikan kursi kepada eh, pihak laki-laki tersebut. Yang penting di sini itu kita bisa saling menghormati dan mempunyai rasa empati. Jadi kesetaraan gender di transportasi umum ini bisa menjadi lebih baik. Lalu solusi yang ditawarkan kedua itu melibatkan petugas transportasi umum dengan mengarahkan pengguna pengguna disabilitas atau prioritas. Baik, terkadang ada kelompok rentan yang kesulitan untuk melibatkan petugas keamanan, petugas transportasi. Jadi jika kita melihat ada lansia yang kesulitan atau ada yang mengalami disabilitas, kita bisa minta tolong untuk petugas transportasi untuk membantunya. Lalu yang terakhir, mengedukasi masyarakat dengan kampanye seperti yang tadi saya jelaskan, bisa menggunakan sosialisasi atau membuat poster. Lalu yang terakhir ada pendidikan kesetaraan gender sejak dini. Ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah. Jadi biar kita eh, saling menghormati dan tidak mengabaikan serta tidak memberi stigma buruk. Oleh karena itu, yang terakhir, di slide terakhir, ada refleksi pribadi. Baik, refleksi pribadi. Jadi, dalam kesetaraan gender di transportasi umum ini, saya sudah melakukan interview di tugas kelompok sebelumnya, dan saya merasa bahwasanya kesetaraan gender ini bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik dengan cara kita saling peduli terhadap hak sesama penumpang. Kemudian kita juga harus lebih peduli terhadap bagaimana orang-orang membutuhkan pertolongan, dan jangan abai gitu. Jangan pura-pura tidur, padahal ada orang yang lebih membutuhkan gitu. Kita juga harus ber, cenderung cenderung memberikan bantuan, misalnya melihat orang yang lebih tua, kita cenderung memberikan kursi. Oleh karena itu, sekian dari saya.